Dirintel Polda Provinsi Papua Barat Daya, dengan hormat kami sapa Kombes Pol Angling Guntoro SIK. Yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Barat Daya, izin menyampaikan Pak Ketua saat ini berada di luar daerah dan sedang mengikuti kegiatan ini melalui aplikasi Zoom. Yang kami hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, yang kami hormati Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, yang kami hormati Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, yang kami hormati Kabag Hukum dan Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang juga hadir dalam kegiatan ini dalam aplikasi, serta kami juga menyampaikan kepada seluruh tamu undangan, para peserta yang hadir pada kegiatan di pagi hari ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Esa atas perkenannya kita boleh hadir di tempat ini guna mengikuti kegiatan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dengan tema kegiatan Uji Coba Implementasi Proyek Perubahan tentang Penguatan Sistem Administrasi Pengawasan Berbasis Digital Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang diselenggarakan hari ini tanggal 29 November 2025 bertempat di Gedung Rilich Panorama. Kegiatan ini merupakan langkah strategi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dalam memperkuat sistem administrasi pengawasan pemilu dan pemilihan melalui pemanfaatan teknologi digital, sehingga proses pengawasan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sebelumnya, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini yang sudah diawali dengan pembukaan yang sementara berlangsung, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bawaslu, doa, sambutan-sambutan, dan selanjutnya kita akan masuk pada puncak acara yakni uji coba implementasi proyek perubahan. Foto bersama, menyanyikan lagu Tanah Papua, kemudian penutup. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Bawaslu. Hadirin dipersilakan berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, kita akan membuka acara ini dengan doa yang akan dibawakan oleh staf Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Saudari Maria Gabriela. Kepada saudari dipersilakan. Saya akan membawa doa dalam agama Katolik bagi Bapak Ibu yang beragama lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan penuh kasih, pada hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan uji coba implementasi proyek perubahan tentang penguatan sistem administrasi Form A, pengawasan berbasis digital Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang telah menghimpun kami dalam acara ini. Kami mohon, limpahkanlah hikmat, kebijaksanaan, dan terang Roh Kudus kepada kami, agar setiap proses, diskusi, dan kerjasama dalam kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan buah yang bermanfaat. Ya Bapa, berkatilah seluruh peserta, para pemateri, dan jajaran Bawaslu yang terlibat dalam pengembangan sistem ini. Tuntunlah kami untuk bekerja dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa. Jauhkanlah kami dari segala hambatan atau kesulitan yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu melihat peluang dan solusi yang dapat memperkuat kualitas pengawasan pemilu menuju tahun 2029. Melalui kegiatan ini berperan serta dalam mewujudkan tata kelola pemilu yang lebih adil, transparan, dan bermartabat. Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu dalam Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Saudari Maria Gabriela yang telah membawakan doa dalam kegiatan di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikut kita akan menyaksikan sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Project Leader uji coba implementasi proyek perubahan tentang penguatan sistem administrasi Form A, pengawasan berbasis digital Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Dengan hormat kami sebut Bapak Filipus Cornelis Boling. Kepada Bapak kami persilakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat Daya, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Dir Intelkam, abang saya, Pak Angling, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, yang juga mengikuti secara daring bersama anggota yang mengikuti secara daring, tetapi terlebih khusus saya menyapa anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Pak Herdi Rumbewas yang berada bersama kita secara luring saat ini. Terima kasih atas kehadiran dan dukungannya. Yang saya hormati teman-teman sekerja saya, para kabak, ada 3 orang kabak lengkap, Pak Kabak Administrasi,
dan kabak pengawasan. Kalau boleh tolong kabak administrasi kasih tunjuk muka dulu supaya teman-teman semua tahu. Kita beri tepuk tangan. Ya, Pak Kabak Hukum silakan berdiri. Ya. Pak Kabak Pengawasan silakan berdiri. Ya. Bapak Ibu, mereka bertiga ini menjadi pilar terkuat saya. Tanpa mereka saya bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Karena itu dukungan mereka menjadi pilar kuat yang kita bangun di Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati para ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Papua Barat Daya yang juga mengikuti secara daring, teman-teman staf Provinsi Papua Barat Daya dan semua teman-teman staf Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota Papua Barat Daya, Bapak Ibu yang terundang hadir, saya lihat ada di kesempatan yang berbahagia saat ini, ada para mantan penyelenggara, baik itu dari KPU maupun dari Bawaslu. Kita beri aplaus untuk Bapak Ibu semua, karena begini Bapak Ibu, mereka ini juga menjadi pencetus dan kokoh berdirinya dua lembaga penyelenggara di Papua Barat Daya, dan kami-kami yang ada di sini hanya meneruskannya. Terima kasih atas kehadiran para akademisi yang berkesempatan hadir dan juga teman-teman mahasiswa di belakang, terima kasih sudah kesempatan hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul dan mengikuti dua agenda penting, yaitu uji coba implementasi proyek perubahan dan FGD, fokus grup diskusi, peraturan Bawaslu dan non-per Bawaslu bagi kepemudaan dan organisasi masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Hadirin yang berbahagia, dalam menjalankan tugas pengawasan Bawaslu memiliki instrumen penting yang disebut Form A pengawasan. Sedikit saya menjelaskan. Saya sedang mengikuti, kalau dulu di PNS namanya Diklat PIM 2. Hari ini namanya PKN. Ya. PKN yang saya ikuti di kami dari Bawaslu ada dua tempat. Teman-teman Sekretariat Bawaslu Provinsi yang lain itu dititipkan di BKPSDM Jawa Barat. Kalau saya dititipkan oleh Bawaslu RI di BKPSDM Provinsi Papua. Saya dan teman saya Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Selatan. Hanya kami berdua yang di sana. Karena ada dua sistem PKN yang masih dipakai oleh LAN. Yang pertama itu blended, yang kedua klasikal. Dan kebetulan kami yang dititipkan di BKPSDM Provinsi Papua masih memakai sistem klasikal. Dan satu-satunya sistem klasikal, kata teman-teman LAN, yang masih dipakai di seluruh Indonesia, itu hanya tinggal BKPSDM Papua. Dan saya bersyukur ada di dalam sistem ini. Kenapa? Karena sistem yang dibangun itu lebih mudah. Kami ketika ada on class beberapa waktu saja, tapi ketika off class dan kami harus kembali ke tempat tugas kami, itu tidak ada mekanisme daring, kita belajar sendiri dan mengupayakan implementasinya secara mandiri. Bapak Ibu yang kami hormati, tentang Form A pengawasan, kenapa ini menjadi penting? Karena dia menjadi alat ukur utama yang dipakai oleh Bawaslu dalam menjalankan pengawasan pada setiap tahapan. Ketika ada pemilu maupun pemilihan. Ini alat yang dipakai sebagai senjata Bawaslu, kata orang begitu.
Kalau dulu yang kita jalani sistemnya masih manual, bahwa bukan tidak baik, tetapi kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena ada banyak alasan teman-teman pengawas, baik dari tingkat ad hoc sampai ke seiring dengan itu kita upayakan supaya ini menjadi lebih maju sehingga informasi yang sampai ke sumber pengelola data itu menjadi cepat dan akurat. Sehingga di saat yang sama Bapak Ibu yang punya kepentingan terhadap data itu, abang saya di Intelcam, Kesbang Pol dan juga media bisa secara baik dan akurat. Informasinya informasi yang akurat. Minimal itu sudah didiskusi di antara pimpinan sehingga informasi apa yang mau keluar tapi data yang kita kasih itu adalah data yang benar. Nah, bukan berarti bahwa yang sudah dilakukan selama ini tidak baik. Apa yang dilakukan selama ini tidak benar. Semua kita mau kompasnya supaya datanya yang diberikan lebih cepat dan juga kita mengelola data itu juga secara baik dan dapat kita berikan pertanggungjawabannya di saat yang sama di waktu yang tidak terlalu lama untuk kita berikan ke Jakarta sebagai bagian daripada kantor pusat tingkat bawahnya. Bapak Ibu, digitalisasi hari ini juga menuntut kita untuk seiring sejalan semua kementerian itu supaya informasinya lebih terbuka. Tetapi khusus untuk Form A, karena ini bagian dari informasi yang dikecualikan, dia hanya berproses khusus untuk internalisasi Bawaslu. Bahwa nanti tadi satu catatan yang saya bilang tadi bahwa nanti ketika ada informasi yang akan diberikan keluar, itu sudah disaring oleh tingkat pimpinan di tingkat komisioner. Sehingga misalnya ada temuannya 3, jumlahnya kita kasih tahu. Temuannya apa, judulnya kita kasih tahu, prosesnya nggak boleh kita kasih tahu. Karena itu bagian daripada tugas Bawaslu yang nanti ketika endingnya masalah ini harus diangkat ke MK, itu bagian daripada senjata Bawaslu yang harus dipakai ketika sidang di MK nanti. Seperti itu. Sehingga Bapak Ibu menjadi perlu untuk kami di Bawaslu melihat ini sebagai sebuah loncatan, sebagai sebuah kemajuan sehingga memudahkan kerja-kerja pengawasan kita di bawah. Bahwa tidak saja hanya untuk mencatat apa yang terjadi di setiap tahapan, tetapi nanti ketika setelah pembukaan ini atau awal ini, nanti ada kita coba dengan teman-teman yang mengikuti di kabupaten, kita coba supaya digitalisasi yang dimaksud itu apakah berjalan apa tidak, kita coba mekanismenya nanti. Nanti ada misalnya ada temuan, ada satu unsur situ temuan. Nanti ada di bagian temuan yang harus mengakomodir laporan itu.
didapat dari pengawasan yang secara digitalisasi. Caranya bagaimana? Supaya dia jangan rusak lagi. Hari ini semua orang sudah pasti punya HP Android. Maka dia bisa pakai barang itu, teknologi. Tinggal dia masuk email dan lain-lain. Dia hampir semacam dengan Google Form seperti itu, tapi kita lebih modernisasi dia. Bahwa nanti ada kelengkapan-kelengkapan yang perlu untuk ke depan kita buat lebih bagus lagi. Mudah-mudahan ada masukan dari Bapak Ibu yang punya pengalaman di bidang ini, memberi masukan supaya ke depan kalau boleh tidak saja implementasi ini tidak sampai misalnya ada 10 poin, dia tidak sampai 5, tapi kalau boleh kita sampai tingkatan terakhir. Sehingga tidak saja dipakai oleh Bawaslu Papua Barat Daya, kalau boleh kita lahirkan ini menjadi sebuah aplikasi untuk Bawaslu memakai. Itu harapan kita. Saya sangat bersyukur karena mentor saya saat ini adalah Deputi Dukungan Teknis Bapak Labayoni yang kemarin sudah dilantik menjadi Deputi Administrasi, yang kebetulan bidang tugasnya ini. Beliau bilang begini, adik kau buat saja secara baik, nanti saya ngomong dengan Kepala Pusdatin dan Sekjen dan Ketua, kalau boleh kita lanjutkan ini ke tingkat RI, supaya dia menjadi satu aplikasi yang akan dipakai oleh Bawaslu RI. Dengan harapan Ibu, harapan Bapak Ibu, kita dari Papua untuk Indonesia. Saya pikir itu yang berminta terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir, karena dengan kehadiran Bapak Ibu hari ini tidak saja melengkapi kebahagiaan saya sebagai project leader, tetapi ini penting dalam memberikan dukungan terhadap apa yang sudah kami tulis, apa yang sudah kami pikirkan. Bahwa dalam pemikiran yang coba kami lahirkan sudah barang tentu dia tidaklah sempurna, karena kesempurnaan itu ada di Bapak Ibu. Itu saya bahwa ada bagian yang tertentu yang Bapak Ibu bisa mungkin sehingga melengkapi tulisan atau barang yang kami coba lakukan. Semoga dengan ide ini bisa membuat teman-teman kedepannya memudahkan teman-teman pengawas mulai dari tingkat TPS bahkan sampai di RI, sehingga alat ukur kita ini akan menjadi depan kerja-kerja Bawaslu juga menjadi lebih baik. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, sebagai project leader dalam proyek perubahan ini, saya merasa bahwa kembali saya membutuhkan masukan, saran dan pendapat dari Bapak Ibu semua, dan saya pikir ini menjadi momen penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa sistem yang kita bangun benar-benar siap dioperasikan dan sesuai dengan kebutuhan pengawas di lapangan. Sebagai Kepala Sekretariat sekaligus project leader dalam proyek perubahan ini, saya berharap kegiatan hari ini dapat memberikan hasil yang maksimal. Tetapi sebelum di akhir, di kesempatan atau momentum yang berbahagia ini, saya perlu berterima kasih kepada teman-teman saya, tim efektif, karena tanpa mereka tulisan dan proyek ini tidak akan berhasil. Karena itu marilah kita terus bekerjasama dan juga bekerja bersama-sama, sehingga tidak hanya menampilkan sebuah tulisan yang baik, tidak saja hanya menampilkan sebuah mimpi dari kerja Bawaslu ke depan yang baik, tetapi kita terus memenahi apa yang memang menjadi pergumulan kita di lembaga ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon arahan nanti dari Pak Ketua Bawaslu yang akan diwakili oleh anggota Bawaslu, Koordinator Hukum Penyelesaian Sengketa, sehingga ini melengkapi hasanah daripada apa yang coba kami buat untuk lembaga ini, sehingga setelah selesainya PKN 2 kami dapat mempersembahkan sebuah tulisan yang baik untuk lembaga dan mudah-mudahan dipakai untuk waktu yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada project leader kegiatan kita di pagi hari ini yang telah menyampaikan sambutannya.
Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang akan diwakili oleh Koordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Dengan hormat kami sebut Bapak Herdi Funce Rumbewas. Kepada Bapak kami persilakan. Cek. Baik. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam baku dapa. Ya, yang saya hormati Kapolda Papua Barat Daya yang hari ini dihadiri oleh Dirintelkam. Terima kasih Pak untuk kesediaan waktunya. Yang saya hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Saudara, kami biasa panggil dengan Saudara Feki Boling, Bapak Ibu para kabak, 3 kabak beserta staf dan teman-teman panitia, dan yang saya hormati dan banggakan teman-teman pernah berkecimpung di dunia penyelenggara di tahun 2018 dan berakhir di 2023. Ada yang hadir di sini sekitar ada berapa ini? Kakak James kemana ini? Oh, terpilih. Ya, ada teman-teman dari KPU dan Bawaslu. Saya persilakan tuh teman-teman berdiri dulu. Teman-teman dari KPU dan Bawaslu. Nah, seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, bahwa ketika provinsi hadir maka kami hanya melanjutkan, tetapi sejauh sebelumnya sudah ada yang bekerja lebih dulu. Nah, yang kami hormati juga para tamu undangan di sini ada hadir juga teman-teman dari kampus, yaitu rektor ataupun dekan, tetapi juga hadir juga teman-teman kelompok Cipayung. Ada GMNI, GMKI, HMI, PMI, dan juga Pemkri. Pemkri belum datang ya. Dan juga teman-teman BEM yang berkesempatan hadir. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan dengan sambutan saya, mari saya mengajak kita untuk kemudian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena beliaulah yang mempunyai kuasa dan kehendak untuk kita masih menghirup udara segar, tetapi juga masih menikmati kesehatan. Baik, terkait dengan agenda yang terlaksana hari ini, biasanya kalau orang bilang setelah pemilu itu Bawaslu dengan KPU kerja apa? Paling cuma makan gaji buta dan lain sebagainya. Ya, artinya bahwa kesibukan secara publik mungkin tidak terlihat, tetapi ada bagian-bagian yang kemudian disiapkan secara internal di lembaga masing-masing, sehingga kalau orang awam di luar pasti mengatakan demikian, tetapi sebagai penyelenggara pemilu atau teman-teman yang pernah terlibat di lembaga-lembaga ini pasti tahu setelah tahapan selesai itu ada bagian-bagian yang juga kemudian dikerjakan. Tujuannya apa? Untuk memperkokoh ataupun memperkuat lembaga secara internal, tetapi juga membangun komunikasi ataupun jaringan pada akar rumput ataupun teman-teman lembaga lain yang berkompeten. Baik, saya mungkin tidak terlalu banyak bicara, tetapi tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Sekretaris terkait dengan kegiatan hari ini. Yang utama adalah kemudian uji coba aplikasi yang kemudian kita berharap ini menjadi sesuatu yang kita hasilkan dari wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang kemudian dipakai oleh seluruh Bawaslu Republik Indonesia, baik yang ada di provinsi maupun pusat dan kabupaten kota serta sampai ke Panwascam. Nah, itu yang kemudian dapat kita harap. Dan yang berikut adalah
setelah kegiatan ataupun tahapan selesai, maka sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwa ada bagian-bagian yang juga menjadi tugas dan tanggung jawab kami, yaitu bagaimana memperkuat lembaga, tetapi juga bagaimana kita mengevaluasi diri, bisa menerima saran dan kritik, tujuannya untuk bagaimana kita menatap pemilu yang akan datang seperti apa, dan apa-apa yang perlu kita perbaiki di pemilu yang kita sudah lewati. Nah itu makanya saya sengaja untuk undang teman-teman ex-penyelenggara yang juga sangat paham tetapi juga cukup punya pengetahuan terkait dengan apa yang mau kita cita-citakan bersama dalam pemilu yang akan datang ataupun pemilihan yang akan datang dalam kaitannya dengan proses pengawasan mungkin lebih efektif ataupun apa yang bisa dikerjakan untuk mencapai pemilu yang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi juga bagi teman-teman kelompok Cipayung ataupun aktivis juga punya pemikiran-pemikiran yang tajam, itu juga kami kemudian mohon memberikan masukan ataupun semacam saran dan kritik supaya ketika dalam proses kedepannya kita bisa memperbaiki diri secara kelembagaan tetapi juga secara individu. Mungkin itu beberapa hal yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri sambutan saya. Baik, demikian sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi menjelang siang untuk kita. Dan saya akan membuka acara ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kegiatan, coba tampilkan. Ya, implementasi proyek perubahan, penguatan sistem administrasi Form A, pengawasan berbasis digital dalam Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, mendukung pemilu yang efektif. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan untuk kita semua. Saya mengetuk ini 3 kali. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Koordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya atas penyampaian sambutan sekaligus membuka rangkaian kegiatan di pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kita akan menyaksikan puncak dari kegiatan kita di hari ini, yakni uji coba implementasi proyek perubahan tentang penguatan sistem administrasi Form A pengawasan berbasis digital Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Acara ini akan dipandu langsung oleh Project Leader. Sekali lagi dengan hormat kami sambut Bapak Filipus Cornelis Boling. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, sebelum kita masuk kepada uji coba, saya mengundang Pak Anggota Bawaslu, Pak Dir Intel, dan teman-teman Kabak kita berada di atas panggung ini, supaya kita taruh tangan nanti sebagai bagian dari kita menyatakan bahwa resmi barang ini kita coba. Saya undang Pak, silakan. Baik, sekali lagi kami mengundang Dir Intelkam Provinsi Papua Barat Daya, Pak Koordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa, serta Pak Kabak untuk bisa bersama-sama
Form A, pengawasan berbasis digital. Terima kasih. Jadi, Melakukan pencatatan cek. dari manual menjadi digital melalui formulir digital. Jadi Bapak Ibu sambil kita mengikuti ini, Data tersimpan nanti ada secara otomatis tahapan-tahapan di database. ketika uji cobanya. Nanti kita langsung tes. Bagi peserta bisa ikut Terpublish tes, secara digital boleh. dan real time untuk statistik Ada data. teman-teman juga dari Bawaslu Kabupaten Kota yang akan mengikuti tes Form ini. A terkirim secara otomatis ke Kita email melihat pengunjung. dulu dia punya langkah-langkahnya. Melakukan pencatatan Kita bisa dari mulai. manual menjadi digital melalui formulir digital. Bapak Ibu silakan Data mempersiapkan tersimpan secara perangkat Bapak otomatis Ibu, di database. mempersiapkan HP Bapak Ibu. Teman-teman mahasiswa juga boleh. Silakan kita semua yang Terpublish ada secara di ruangan digital ini. dan real time statistik data. Kita memastikan bahwa apakah yang dimaksudkan Form A dengan terkirim secara otomatis ke informasi email data yang penginput. kita isi nanti di saat yang sama bisa sampai kepada center data apa tidak? Ya, Bapak Ibu silakan men-scan ini. Scan yang besar ditampilkan dulu. Yang mana nih? Yang scan atas atau scan bawah? Yang ini yang visualisasi data ya. Berarti yang ini form A. Coba kasih tunjuk yang bagian atasnya saja. Bisa? Bikin yang besar. Silakan Bapak Ibu men-scan-nya. Ya. Ketika Bapak Ibu scan, nanti diminta ada bagian yang harus Bapak Ibu isi data diri mulai dari email dan seterusnya. Teman-teman di kabupaten kota yang mengikuti secara daring juga silakan bisa mencobanya. Bapak Ibu yang mengikuti secara daring, ya. Silakan Bapak Ibu, kalau sudah ambil formulirnya untuk ujian, silakan di silakan diisi semua bagian kotak. Nanti Bapak Ibu, ketika semua isian yang diminta itu sudah terisi, Bapak Ibu ketika submit atau mengirimnya, nanti ada notifikasi di email Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu daftar. Jadi hal ini ketika seorang pengawas ya, dia melakukan pengawasan, dia harus mengisi data dirinya supaya kami memastikan bahwa yang pakai barang ini dia memang pengawas apa bukan. Karena barang ini bukan barang yang harus disebarkan. Barang yang hanya bisa dipakai oleh internalisasi Bawaslu. Kita masih memikirkan untuk bagaimana ada semacam blok data. Sehingga dia tidak boleh bocor kemana-mana. Memang itu butuh ada anggaran yang cukup besar dengan SDM punya kemampuan lebih. Tetapi untuk pemikiran dasar ini minimal kita mulai barang ini. Kalau kita tidak mulai sekarang mau kapan lagi? Sedangkan kita dituntut untuk berada di era digital. Adakah Bapak Ibu yang sudah mengisi sampai terakhir dan sudah submit? Silakan. Ada yang bertanya silakan kasih mic. Mungkin ada bagian kotak tertentu pengisian yang tidak paham. Pilih salah satu saja.
Pilih salah satu. Itu gambaran bahwa seluruh tahapan yang dilakukan Bawaslu kami taruh di dalam form A ini. Semua tahapan. Mulai dari kita mulai daftar sampai kepada mau pelantikan juga ada di situ Bapak Ibu. Berlaku secara keseluruhan, baik untuk pemilu maupun untuk pemilihan. Teman-teman Cipayung memahami ya kalau pemilu DPR dan lain-lain pemilihan kepala daerah. Gitu. Karena kalau ketorang pun kebiasaan pakai kertas nih Bapak Ibu kita minta di pengawas kadang-kadang itu don terisi lagi ya yang pernah di Bawaslu nanti giliran ketorang meminta ada masalah di TPS. Waduh, keliru itu kapan catatan ada taruh di mana ya? Sehingga ini memudahkan kita untuk menyampaikan data dan informasi. Adakah yang sudah masuk? Coba buka salah satu. Kalau ada yang sudah masuk. Ya, nanti dia mulai masuk Bapak Ibu, ketika ada yang sudah masuk, Anita Kambuaya siapa tuh? Coba salah satu. Ya. Ini form abaku yang ditampilkan oleh Bawaslu selama ini yang kita pakai, yang dalam bentuk manual, tetapi bakunya seperti ini. Hari ini ketika kita mengisi tadi, dia keluar semua laporannya dalam bentuk sudah form A. Dalam bentuk sudah form A. Bahwa nanti ada narasi, silakan kita isi di bagian dia punya kolom komen, dia akan keluar itu. Jadi kita tidak perlu apa lagi, tulis tangan lagi. Dia sudah keluar dalam bentuk form A. Ya kita cuma ketik di situ bagian-bagian tertentu sudah keluar dalam bentuk form A. Yang kedua, mungkin bisa ditampilkan, ada bagian tertentu yang ketika misalnya kita mau lihat dalam waktu yang berapa pengawasan, ada berapa banyak pelanggaran dalam bentuk statistiknya. Bapak Ibu. Yang sudah memasukkan Provinsi Papua Barat Daya, Bawaslu Kabupaten Tambrau, Bawaslu Raja Ampat dan seterusnya. Kita bisa mengukur dia. Untuk statistik ini tinggal kita mau pakai dia seperti apa, diagram batang atau dan itu terserah. Tetapi minimal ketika kita memberikan data dalam waktu singkat, kita sudah punya beberapa masukan kepada baik kepada pimpinan di tingkat atas maupun kepada media, kepada lembaga tertentu yang punya kompetensi di bidang urusan politik dan lain-lain, kita bisa menyajikan data itu dalam saat yang bersamaan. Jadi ini akan diolah di bagian center data di Bawaslu. Nanti di dalam narasi yang orang melakukan informasi tadi, ada pilihannya. Misalnya ternyata ada temuan pelanggaran. Nah, temuan pelanggaran nanti ada bagian yang dia kasih masuk, itu sudah ditampilkan ke urusannya Pak Koordif Hukum. Melakukan analisis hukum terhadap pelanggaran itu. Jadi kita tidak minta mereka kumpul informasi manual dari bawah lama, tapi di saat yang sama kita sudah bisa lakukan analisis hukum. Sehingga dengan demikian tindakan apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu selanjutnya terhadap proses persoalan hukum yang dihadapi baik di tingkat TPS dan seterusnya. Kalau misalnya pelanggaran hukum ini harus lanjut, maka dia dibawa ke Gakumdu. Nanti akan dibawa ke penanganan pelanggaran. Akan dibahas bersama dengan Korif Hukum dan Korif Penanganan Pelanggaran, dibicarakan dengan teman-teman kejaksaan dan juga teman-teman kepolisian. Kalau itu mau dibahas lanjut. Tetapi kalau di pleno 1 dia sudah tidak lanjut, maka dia selesai di situ. Tapi minimal
kerja teman-teman yang ada di bawah ini sudah bisa lebih mudah saat ini kalau kita memakai cara yang coba kita pikirkan, cara yang coba kita lahirkan ini. Jadi tidak tidak pakai cara-cara lama. Bapak Ibu ketemu cari kertas juga mungkin saat itu bakal lain dengan pengawas TPS, pengawas kelurahan, pengawas kecamatan. Jadi barang hari ini yang penting dia punya baterai, banyak, punya pulsa ada, dia sudah bisa pakai barang ini. Ya. Adakah teman-teman dari kabupaten yang sudah berhasil mengisinya? Kita coba. Ada dari peserta yang sudah supaya kita cek. Oke. Yang dari Sorong Selatan. Dari Maibrat. Raja Ampat. Dari Kota Sorong dan Kabupaten Sorong mengikuti secara baik. Kakak Saleh kita coba. Siap, Kakak Saleh pimpinan. Storsel, apakah Siap, mendengar pimpinan. suara kami secara baik? Siap, pimpinan dengar. Bisa mengikuti cara tahapan kita untuk memasukkan data melalui link kita? Bisa, pimpinan. Oke. Terima kasih kalau Kakak Saleh sudah selesai supaya kita coba informasi yang sudah Kakak Saleh berikan. Siap, pimpinan. Saya pikir pengalaman ini khusus untuk Bapak Ibu yang ex atau mantan penyelenggara ini pernah hadapi, bahkan pernah lakukan itu. Tapi kita yang orang-orang muda sekarang coba melahirkan sesuatu yang lebih mempermudah pekerjaan kita. Saya pikir Bapak Ibu sepakat ya? Sepakat. Di era digital ini kita harus juga ikut berkembang dengan era ini. Kita tidak boleh terlambat karena era ini akan menindas kita, tapi kita harus sejalan dengan era ini. Ya. Mungkin ini masih semacam standar-standar saja Bapak Ibu, tetapi nanti kita akan lanjutkan dia menjadi aplikasi lebih bagus lagi, melanjutkan hal ini ketika diambil alih setelah proyek perubahan ini selesai. Diambil alih oleh Bawaslu RI, kan karena bahwa vertikal, kantor pusat kita di Jakarta, nah itu bisa dijalankan oleh pusat data dan informasi. Melahirkan sesuatu ada foto yang benar-benar itu membuktikan terhadap kecurangan yang kita dapat pada saat kita melakukan pengawasan itu. Oke, saya pikir itu Bapak Ibu demikian yang dapat kami tampilkan, kami sampaikan. Semoga apa yang kami coba pikirkan, apa yang coba kami lahirkan sebagai ide untuk membangun kerja-kerja pengawasan Bawaslu ke depan lebih baik. Mudah-mudahan didukung oleh Bapak Ibu semua, kita semua yang hadir di ruangan ini, bahwa tidak menutup ruang, tidak menutup kemungkinan bagi siapa saja termasuk Bapak Ibu, kalau ada kritik, kalau ada pendapat, saran, silakan memasukkan ke Bawaslu. Kalau dari Bapak Ibu yang mantan bisa melalui Pak Kordif, Bang Angling bisa nanti kita baku chat saja untuk kedepannya menjadi kelengkapan kita
dalam kita memperbaiki tulisan ini, proyek perubahan ini, sehingga harapan saya, harapan Bapak Ibu, bahkan harapan kita semua, dia tidak habis merupakan sebuah pemikiran saja, tetapi memang benar-benar barang ini dilakukan. Kami sadari Bapak Ibu, ada banyak aplikasi memang yang sudah dilahirkan oleh Bawaslu, tetapi dia masih sifatnya ada beberapa yang per kedivisian. Jadi penanganan pelanggaran dengan dia punya dengan dia punya aplikasi sendiri, dia punya model sendiri, nanti di teman-teman pengawasan sendiri. Tapi ini kita mencoba untuk satu aplikasi atau satu proyek yang kita buat ini bisa mengakomodir semua kepentingan divisi ketika ada di dalam tahapan itu, tahapan pemilihan maupun tahapan pemilu. Sehingga harapan kami adalah ketika mereka memakai aplikasi ini, tinggal masing-masing melihat kepentingannya ada di situ. Yang pengawasan ada di mana, penanganan pelanggaran ada di mana, sengketa ada di mana, jadi dia tidak pakai banyak aplikasi lain. Ya, harapannya kita itu semoga didukung, mohon doanya Bapak Ibu, sehingga tulisan yang kami lahirkan ini kami coba pikirkan dengan teman-teman tim efektif, bisa membawa perubahan bagi kerja Bawaslu ke depan, dan kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Ibu dalam tugas dan karya. Kita akan berkolaborasi terus dalam waktu-waktu di masa yang akan datang. Demikian saya kembalikan kepada MC. Mari kita berikan aplaus kepada project leader kegiatan kita di pagi hari ini. Terima kasih. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, kita akan menyanyikan lagu Tanah Papua. Hadirin dipersilakan berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita telah sampai pada penghujung acara uji coba implementasi proyek perubahan tentang penguatan sistem administrasi Form A pengawasan berbasis digital Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Kami berharap wawasan dan pengetahuan dalam penggunaan sistem administrasi pengawasan berbasis digital dapat mewujudkan sistem pengawasan pemilu dan pemilihan yang lebih efisien, transparan, akuntabilitas, dan terpercaya. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, saya meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama acara berlangsung terdapat kesalahan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sebelum mengakhiri kegiatan di pagi menjelang siang ini, perkenankan saya membawakan satu buah pantun. Dan saya minta dukungan Bapak Ibu dengan mengatakan cakep. Ya, karena Bapak Ibu di sini cakep-cakep semuanya. Pergi ke hutan memburu harimau. Jangan lupa membawa alat berburu. Di dunia kerja pengawas pemilu, Form A sebagai senjata dan juga sebagai peluru. Mari kita berikan tepuk tangan buat kita sekalian di pagi menjelang siang ini. Selanjutnya foto bersama akan dilakukan. Kami minta kehadiran dari Bapak Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bapak Kasek, dan mewakili Bapak Kapolda, kami persilakan untuk mengambil bagian di depan, didampingi oleh Pak Kabak. Setelah ini, ex penyelenggara bisa mengambil bagian untuk berfoto bersama dengan pimpinan di depan. Satu, dua, tiga. Oke, kami bisa mintakan Bapak Ibu bisa berdiri sejenak di depan. Sekali lagi, kami mintakan untuk ex penyelenggara dari KPU dan Bawaslu bisa bersama-sama mengambil tempat di depan. Setelah ini dari organisasi kami bisa mintakan kesediaannya untuk bisa mengambil bagian di depan untuk foto bersama. Baik, terima kasih. Ya, organisasi Cipayung bisa mengambil bagian di depan untuk foto bersama. Bisa sekalian dengan ketua BEM-nya sekalian. Akademisi bisa sekalian untuk mengambil bagian untuk foto bersama di depan. Bisa.
Baik, mungkin satu kali foto dari depan. Baik, kami minta untuk para hadirin untuk berdiri bersama-sama untuk mengambil foto bersama dari depan. Di atas panggung. Salam awas. Baik, terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat pagi menjelang siang untuk kita sekalian. Selanjutnya kita akan makan siang bersama. Sudah tersedia di samping pada tamu hadirin, dipersilakan. Dan setelah itu kita akan langsung pada acara selanjutnya, yakni forum grup diskusi Perbawaslu dan non Perbawaslu. Baik, terima kasih, selamat siang, selamat menikmati. Baik, sekali lagi Bapak Ibu bisa mengambil bagian untuk makan siang. Dan kami berharap Bapak Ibu tidak kemana-mana, karena kita akan langsung masuk pada kegiatan selanjutnya. Kan sih, di sini bisa di Maria, bisa di sini Mohon izin Bapak Ibu pimpinan yang hadir melalui daring. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pimpinan sudah menyaksikan uji coba dan launching proyek perubahan dari Forma Digital. Terima kasih juga buat teman-teman operator di kabupaten kota sudah berpartisipasi dalam launching uji coba ini. Acara sesi selanjutnya kita masuk pada acara forum grup diskusi. Bapak Ibu pimpinan yang berkenan bisa juga menghadiri lewat daring. Apabila ada kesibukan lain tidak mengurangi rasa hormat juga bisa meninggalkan forum ini.
Terima kasih Bapak Ibu pimpinan yang melalui forum Zoom atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau apabila dari acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.